Terus pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Eh, Sekalian mau tanya Ustaz tentang yang membatalkan puasa. Ini pertanyaan sebenarnya ada dua, tapi saya rasa langsung satu ini bagian aja Ustaz ya. Memasukkan apapun ke lubang telinga dan hidung itu membatalkan puasa, itu menurut beliau. Yang pertama, padahal terkadang hidung gatal karena ada kotoran atau upil Ustaz. Refleks jari kita untuk masuk mengeluarkannya, batalkah puasa saya? Kemudian yang kedua, sejak kecil saya punya masalah dengan telinga, sering gatal karena alergi makanan. Biasanya saya kasih obat dengan memasukkan cotton bud yang diolesi obat ke dalam telinga. Batalkah puasa saya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Yang pertama, masukkan gini-gini. Ya, Gak ada masalah. Gak ada masalah. Cotton bud ke telinga, gak ada masalah. Ini kan orang menjadi berlebih-lebihan ketika makan tidak boleh, minum tidak boleh, akhirnya dipahami berarti memasukkan ke dalam lubang nggak boleh. Semua lubang. Semua lubang. Padahal memasukkan yang sifatnya makan, yang memasukkan yang sifatnya minum. Jadi memasukkan yang akhirnya Masuk ke lambung. Intinya mana yang makan dan minum itu tidak boleh. Bukan kemudian masuk ke lubang telinga, lubang apa ini? Hidung nggak boleh gitu. Apalagi sekedar ngambil upil Ustaz. Kalau nggak diambil nafas susah. Itu berlebih-lebihan. Iya. Takalluf. Jadi memberatkan diri yang sesungguhnya tidak pernah ada tuntunannya. Ya nggak perlu. Karena semacam itu tidak ada masalah sama sekali gitu ya. Cotton bud dikasih obat karena gatel nggak ada masalah. Yang menjadi perbedaan adalah yang pertanyaan yang pekan lalu. Ketika orang penyakit asma, ada penyakit asma, kemudian disemprotkan pada lidahnya sehingga bisa menghirup-hirup biar melonggarkan, itu boleh apa tidak? Itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena semacam itu kategorinya makan atau minum. Ada yang mengatakan itu boleh karena sama saja seperti berkumur-kumur ketika wudhu yang diperbolehkan. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat itu, maka yang lalu kita sampaikan yang aman, kalau ada obat yang sifatnya dihirup-hirup, maka selain disemprot, maka yang dihirup-hirup saja, karena yang dihirup-hirup itu larinya ke paru-paru. Adapun yang di mulut, maka larinya ke lambung. Itu memasuki makna makan dan minum gitu ya. Jadi sebaiknya yang dihirup-hirup. Ya, adapun sekedar upil, buang nggak ada masalah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Terus yang kedua, itu Ustaz. Oh sudah. Di antara upil dan telinga tadi Ustaz. Baik.